Pasca terjadinya serangan bom bunuh diri di Kampung Melayu, Jakarta Timur, pihak kepolisian telah memeriksa 13 orang yang ditangkap di berbagai daerah. Dari 13 orang yang diperiksa, 9 orang terkait dengan bom bunuh diri di Kampung Melayu dan 4 orang lainnya terkait dengan kasus terorisme yang lain. Menyusul terjadinya serangan bom bunuh diri di Kampung Melayu Rabu malam 24 Mei 2017 lalu, pihak kepolisian telah mengamankan 13 orang di berbagai daerah. Dari 13 ini, 9 diantaranya terkait peledakan bom bunuh diri di Kampung Melayu. Sementara 4 orang lainnya terkait dengan aksi terorisme yang lain. 9 orang yang ditangkap terkait bom bunuh diri Kampung Melayu antara lain 2 orang di Kota Bandung yaitu WS dan J, 1 orang di Kabupaten Bandung yaitu A, 2 orang di Garut yaitu HR dan IS, 2 orang di Cibubur yaitu R alias B dan K, dan 2 di Cipayung yaitu AS dan BF. Setelah menjalani pemeriksaan, HR dan IS yang diamankan di Garut serta 1 orang yang diamankan di Cibubur kemudian dipulangkan. Sementara 6 orang lainnya masih menjalani pemeriksaan lanjutan di Makobrimob Kelapa II Depok. Hingga saat ini penyidik belum menetapkan tersangka dalam kasus ini. Ada 9 orang yang ditangkap, ya. Yang ditangkap itu dalam arti penyidik bisa melakukan pemeriksaan selama 7 kali 24 jam. Saya belum dapat informasi tentang yang ditangkap hari Kamis, Jumat, ya. Apakah mereka sudah ditetapkan sebagai tersangka atau tidak. Tapi penyidik masih ada yang untuk hari Kamis itu masih punya waktu besok, ya, atau Jumat, ya. Jadi kita tunggu saja dulu. Nanti kita akan sampaikan kalau memang sudah ditetapkan tersangka, kita akan sampaikan. Selain 9 orang tadi, polisi juga mengamankan 4 orang lainnya, yakni 2 orang di Jambi dan 2 orang di Solo. Namun Martinus menyebutkan penangkapan ke-4 orang ini tidak terkait dengan bom bunuh diri Kampung Melayu, melainkan terkait dengan kasus terorisme yang lain. Dari Jakarta, Minanti Rohanta, Ade Permana, Metro TV. Operasi gabungan TNI dan Polri dalam Tinombala berhasil menembak mati Santoso alias Abu Wardah di Poso, Sulawesi Tengah pada tahun 2016. Operasi gabungan yang melibatkan TNI Polri tersebut merupakan sebuah kerjasama penting pasca pemisahan TNI dan Polri. Peristiwa kontak tembak tanggal 18 Juli 2016 di desa Kuala Tambarana, Poso telah mengakhiri pertualangan Santoso alias Abu Wardah, sang teroris yang dicari-cari tim Tinombala. Dengan tertembaknya Santoso dan Mukhtar alias Kahar, menunjukkan bahwa kerjasama antara TNI Polri dalam operasi Tinombala sebagai soliditas aparat keamanan. Saya sudah sepakat dengan Pak Tito. Kita manfaatkan momentum ini untuk melanjutkan operasi. Justru tidak mengendor, ya, justru tidak mengendor. Justru malah semakin kuat. Dengan pasukan yang ada sudah cukup. Tidak perlu ditambah lagi, ya, tidak ditambah lagi. Operasi gabungan. Hanya saya juga sepakat dengan Pak Tito. Ya, sudah lapor juga sama Presiden, kita juga melakukan dengan operasi teritorial, ya, bersama-sama dengan kepolisian untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di sini. Operasi pertama perburuan Santoso CS yang digelar pada tahun 2015 lalu dipimpin oleh Kapolres Poso AKBP Roni Suseno dengan Sandi Camar Maleo. Roni bersama 200 anggota harus memburu Santoso CS yang berjumlah 50 orang di kawasan hutan Bukit Biru yang memiliki luas 2.400 meter persegi. Berbagai strategi berkali-kali diubah untuk menangkap Santoso CS dalam operasi yang berganti nama menjadi Operasi Tinombala itu. Sulitnya medan dan hutan yang tidak ramah itu membuat Polri meminta bantuan TNI pada akhir 2015 dan awal tahun 2016 TNI mulai terlibat dalam Operasi Tinombala. Perburuan yang telah berlangsung selama 1,5 tahun itu akhirnya membuahkan hasil dengan tertembaknya Santoso dan Mukhtar oleh tim Alfa 29 Rider Kostrad di desa Kuala Tambarana, Poso. Itu sekali lagi saya mengapresiasi atas keberhasilan ini, ya. Karena operasi ini dilakukan sangat terpadu, perpaduan antara intelijen, kemudian operasi-operasi lainnya, sehingga hasil ini adalah hasil bersama secara utuh dari operasi dan tim Tinombala ini. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Keberhasilan tersebut bukan hanya hasil kerja sebuah tim, melainkan buah kerjasama antara TNI dan Polri yang tergabung dalam operasi gabungan pasca reformasi. Tim Liputan Metro TV.
Kewenangan dari BNPT akan ditambah dalam rancangan Undang-Undang Penanggulangan Terorisme. Salah satunya adalah kewenangan untuk mengatur peran Polri dan TNI dalam operasi anti-terorisme. Panitia khusus rancangan Undang-Undang Terorisme akan meramu peranan TNI dalam rancangan undang-undang, bersamaan dengan pembahasan kewenangan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT. Kita tidak ingin tumpang tindih atau masing-masing berjalan. Kita ingin kita harmoni dalam satu peraturan perundang-undangan, makanya kita akan adopsi itu masuk ke dalam undang-undang ini dan nanti operasionalnya tidak jalan sendiri-sendiri, itu dikoordinasi oleh BNPT. Perbantuan TNI kepada Polri dalam operasi anti-terorisme misal terjadi dalam operasi menumpas gerakan teroris Santoso di Poso tahun 2016 silam. Perbantuan TNI dalam operasi anti-terorisme diatur dalam Undang-Undang TNI Nomor 34 tahun 2004. Dalam undang-undang ini, aksi peran TNI diatur dalam pasal 5, 6, 7, dan 18. Dalam pasal 7 ayat 2 undang-undang ini disebutkan, salah satu tugas pokok TNI adalah melakukan operasi militer selain perang untuk mengatasi aksi terorisme. Pada pasal 18, pengerahan TNI dalam mengatasi aksi terorisme harus dengan keputusan Presiden yang dikonsultasikan dengan DPR. Jikapun pemerintah dan DPR tetap memaksakan agar pelibatan militer tetap diatur di dalam revisi Undang-Undang 15 2003, maka prinsip yang harus dipenuhi adalah pelibatan itu dilakukan jika ada keputusan politik dari Presiden. Tanpa keputusan politik Presiden, keputusan politik negara, pelibatan militer tidak dimungkinkan. Karena prinsip supremasi sipil dan prinsip negara demokrasi, bahwa yang melakukan kendali dan kontrol terhadap militer adalah Presiden. Sebelumnya Presiden Jokowi meminta peran TNI dalam terorisme segera dibahas oleh pemerintah dan DPR. Masalah TNI adalah satu dari 4 masalah yang tengah dibahas Pansus Rancangan Undang-Undang Terorisme. 4 lainnya adalah mengenai judul apakah penanggulangan atau pemberantasan terorisme, selanjutnya mengenai definisi terorisme, masa penangkapan, dan penahanan. Tim Liputan Metro TV. Tetaplah bersama kami, Prime Time News akan kami lanjutkan dengan informasi 4 warga negara Indonesia menjadi buronan polisi Mindanao karena diduga terlibat dalam kelompok Maute, kelompok militan yang terafiliasi dengan ISIS.